Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, sejenak kita bersaat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halit langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan Roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan, dan damai sejahtera. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 dan 2. Dikasihi Tuhan.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Di bawah terang perikop roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 ayatnya yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan,
untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayatnya yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 20 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayatnya yang pertama. Nikmati
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKPI Bandar Lampung yang dikasihi Tuhan. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat di Minggu 25 Juli 2021, Minggu ke-8 setelah Trinitatis, dengan tema Allah memelihara umatnya. Pendeta dan Majelis Jemaat GKPI Bandar Lampung mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan kita dalam mengikuti ibadah streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat, pelayan kebaktian minggu ini jam 10 WIB. Pengkhotbah Penatua Insinyur M. Raja Guguk. Liturgos Penatua R. Pakpahan, warta jemaat calon Penatua B. Manalu, dua syafaat Penatua E. Boru Turnip, organis Marta Pakpahan, song leader Ibu H. Boru Damanik dan Miriam Lumban Tobing, sedangkan tim multimedia Martin Napitupulu dan Nicholas C. Morangkir. Pendeta Esnaga STH melayani di GKPI Jemaat Unit 2 Tulang Bawang. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kehadiran ibadah minggu, sermon PHJ Penatua dan calon Penatua. Ibadah minggu pukul 10 WIB. Tanggal 18 Juli 2021 dihadiri 24 orang. Sermon Penatua, PHJ dan calon Penatua tanggal 20 bulan Juli 2021 7 orang. Yang ketiga, ibadah minggu umum. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa ibadah minggu umum tanggal 1 Agustus 2021 masuk pukul 10 WIB akan dilaksanakan tatap muka. Namun apabila ada perubahan instruksi wali kota tentang perpanjangan waktu PPKM, maka perubahannya akan diinformasikan melalui media WA Group GKPI Jemaat Bandar Lampung. Demikian pemberitahuan ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada warga jemaat dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, persembahan ibadah minggu streaming. Diberitahukan kepada jemaat bahwa persembahan ibadah di rumah atau ibadah streaming supaya dapat mengumpulkan persembahannya kepada pendatua sektor atau bendahara jemaat dan juga dapat langsung ditransfer ke rekening GKPI Jemaat Bandar Lampung serta melampirkan jumlah yang mengikuti ibadah per keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah streaming sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan dengan streaming bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia sekolah minggu. Dapat mendorong anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 WIB
dengan mengakses di YouTube melalui channel GKPI Bandar Lampung. Persembahan anak sekolah minggu dapat dikumpulkan melalui guru sekolah minggu atau langsung ke bendahara jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, bakti bulanan. Diberitahukan kepada warga jemaat yang belum melunasi bakti bulanan tahun 2020 dan bulan berjalan di tahun 2021 agar dapat segera membayarnya sehingga kegiatan pelayanan gereja dapat berjalan dengan baik. Jemaat dapat memberikan kepada penatua sektor, bendahara jemaat maupun langsung ditransfer ke rekening BRI GKPI Jemaat Bandar Lampung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Pendeta dan Majelis Jemaat GKPI Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun pada saudara terkasih di dalam Kristus yang berulang tahun dari tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2021. Yang pertama, Endang Terawati Naibaho. Yang kedua, Dona Melkiana Boru Turnip. Yang ketiga, Yemima Arta Julian Tobing. Yang keempat, Arta Yuliana Sialagan. Yang kelima, Rina Juliani Simbolon. Yang keenam, Kristina Andriani Situmorang. Yang ketujuh, Joshua MH Sihotang. Yang kedelapan, Jessica Juliana Situmorang. Yang kesembilan, Julian Christopheri Sinaga. Yang kesepuluh, Claudia Lastri Gultom. Yang ke-11, James Glenn Manurung. Yang ke-12, Penatua Rahman Pakpahan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Tertulis di Mazmur 104 ayat 31. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pokok-pokok doa syafaat untuk minggu ini. Pertama, jemaat yang sakit, Penatua J. Stinjak, masa penyembuhan. Nyonya Hama Nurung Borhutapea, masa penyembuhan. Opu Bintang Silaban, masa penyembuhan. Bapak T. Manik Borusihaloho, masa penyembuhan. Ibu B. Hasugian Borutumanggor, masa penyembuhan. Asi Barani Borusiagian, masa penyembuhan. Keluarga T. Stompul Boru Napitupulu, masa penyembuhan di rumah. Keluarga B. Simamora Boru Pasaribu, masa penyembuhan di rumah. Keluarga A. Sihotang Boru Simbolon, masa penyembuhan di rumah. Penatua DR Manalu, masa penyembuhan di rumah. Yang ketiga, warta keuangan. Saldo kas per tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp37.618. Total penerimaan di minggu ini Rp1.250.000. Total pengeluaran di minggu ini Rp2.572.100. Total saldo bank dan kas bendahara jemaat per tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp31.705.518. Sedangkan dana diakoni, saldo diakoni per tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp1 juta. Dana pembangunan sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp1.155.000. Demikian untuk warta jemaat di minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sejenak kita mendengarkan doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan selalu kami ucapkan kepadamu.
di mana di pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami panjang umur Bapa. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa Bapa, buat saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini mengalami sakit penyakit Bapa, yang mungkin pada saat ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau akan menyembuhkan. Secara khusus buat Amang Penetua Jesi Tinjak, Inang Boru Utapea, Opung Bintang Silaban, Amang Temanik, Inang Boru Tumanggor, Amang Sibarani, keluarga Amang Sitompul Boru Napitupulu, keluarga B Simamora Boru Pasaribu, dan keluarga A Siotang Boru Simbolon. Mungkin masih banyak Bapak, saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapak, dan kami tidak ketahui Bapak. Kami percaya Engkau akan menjamah tubuh mereka, Engkau akan menyembuhkan mereka Bapak, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas Bapak. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa Bapak, buat saudara-saudara kami yang bergumul Bapak. Kami serahkan saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan hibur mereka, Tuhan angkat pergumulan mereka. Biarkanlah mereka selalu berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka Bapa, agar mereka selalu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau begitu mulia dalam kehidupan kami Bapa. Engkau mencukupi segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan, di masa-masa yang saat ini kami dalam pandemi Bapa, tapi kami percaya Tuhan akan cukupkan segalanya. Tuhan akan berikan segalanya yang apa kami perlukan Tuhan. Kami yakin dan percaya bila kami bersandar kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau akan yang memberi yang terbaik dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa Bapa, buat negara kami, secara khusus buat provinsi kami Bandar Lampung Tuhan, yang masih dilanda COVID-19 Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau selalu menjagai kami, Engkau menjauhkan kami dari virus-virus yang menakutkan ini Tuhan, sehingga kami bisa selalu menjaga kesehatan kami, bisa jauh dari virus-virus ini Bapa. Kami bisa melakukan aktivitas kami kembali Tuhan, tanpa takut dengan virus yang ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ada waktu yang terindah Engkau berikan Bapa, sehingga musibah ini bisa cepat berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pemerintahan kami dari teratas sampai terendah Bapa, bisa bergandengan tangan untuk menangani virus-virus yang ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, buat anak-anak kami yang Kau berikan kepada kami, keluarga lepas keluarga Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di dalam pendidikan, baik di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menopang mereka, Engkau yang membungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, sehingga apapun yang dilakukan anak-anak kami yang tidak bisa kami jangkau Bapa, kami percaya Engkau yang memberi yang terbaik kepada anak-anak kami, menjagai anak-anak kami, menjauhkan anak-anak kami dari segala larangan-larangan yang Engkau tidak inginkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat gereja-Mu ini Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu, Engkau berkati para pelayannya, dan Engkau berkati seluruh jemaatnya Bapa, sehingga pelayanan kami, sehingga apapun yang kami berikan pada saat ini menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa kepada seluruh jajarannya Bapa, dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang selalu melindungi, Engkau selalu yang memberkati seluruhnya Bapa. Segala aktivitas kami juga Engkau yang memberkati Tuhan. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, telinga kami, sehingga apa yang akan kami dengar melalui hamba-Mu Bapa dapat kami jalankan, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami hanya sebagai pendengar Bapa, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah,
melangkah, Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia biasa Bapa, manusia yang penuh dosa Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami Tuhan, agar kami layak datang di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 464, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan urapi kami seluruhnya mendengarkan firman-Mu, baik di mana saja kami Tuhan, baik di rumah, kiranya Tuhan urapi kami, sehingga firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dengan jelas. Terus semua hamba-Mu menyampaikan, Tuhan urapi dengan Roh-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan kami setiap kami yang mendengar. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Kami akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan dengan perikop memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Balsarisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga boleh merenungkan firman Tuhan pada minggu ini
di mana kita ada di rumah kita masing-masing, bahkan di mana saja, untuk boleh kita menyapa kita firman Tuhan. Kita melihat perikop yang baru kita baca, bahwa Elisa adalah pemegang tongkat estafet setelah kenaikan Nabi Elia naik ke surga. Elisa juga dipakai Tuhan untuk menyehatkan air. 2 Raja-Raja 2 pasal 2 ayat 19 sampai 22, menolong seorang janda yang dililit hutang. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Teks kita pada minggu ini juga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Nabi Elisa memberikan makan 100 orang dengan 20 roti jelai serta gandum baru, yaitu pemberian dari Baal Salisa. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara penjelasan Nats pada minggu ini. Kekeringan yang terjadi pada masa Elisa dan juga yang terjadi pada masa Elia terjadi juga pada masa Elisa, di mana berdampak kekurangan makanan dan juga kekurangan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Tapi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Elisa kembali menunjukkan mujizat Tuhan dengan memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai serta gandum baru, pemberian dari Baal Salisa, yang seharusnya Bapak Ibu Saudara-saudara kalau kita lihat bahwa pemberian itu sebenarnya diperuntukkan untuk Tuhan dan imam, karena pada waktu itu tidak ada yang layak untuk menerima itu karena mereka menyembah berhala. Sehingga Baal Salisa memberikan itu kepada Nabi Elisa sebagai abdi Allah. Tetapi apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang di sini, Elisa tidak memampatkan sendirian tentang pemberian daripada Baal Salisa, tetapi dia menyatakan kepada pelayannya supaya itu diberikan kepada orang lain yang membutuhkan pada saat itu. Kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana pada saat itu Elisa memperhatikan orang-orang yang sangat membutuhkan, yang memerlukan makanan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat pada zaman kita sekarang ini, di mana kita mengalami masa yang sangat mencekam akibat varian baru pandemi COVID-19. Orang berlomba-lomba untuk mencari untuk kepentingan sendiri, menimbun persiapan-persiapan untuk dirinya sendiri, bahkan obat-obatan, bahkan juga Bapak Ibu Saudara-saudara oksigen yang sampai beberapa di tempat yang memerlukan kekurangan oksigen. Boleh kita lihat apakah itu memang benar-benar diperlukan untuk orang-orang yang membutuhkan karena ada orang yang sakit, atau memang karena memerlukan untuk persiapan-persiapan ditimbun dalam keperluan untuk diri sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari Nabi Elisa yang kita lihat di sini begitu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Walaupun secara logika bahwa 20 jelai roti itu dengan gandum baru seharusnya tidak cukup untuk 100 orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi? Karena iman percaya Elisa, dia berserah kepada Tuhan dengan iman yang sungguh. Dia katakan itu berikan kepada orang supaya mereka juga makan. Dan itu akan ada lebihnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada zaman sekarang ini, di mana kita harus menyembah kebaktian, worship at home, kita disapa oleh firman Tuhan pada minggu ini supaya kita boleh
menyerahkan hidup kita, percaya kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang. Ada yang kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Elisa memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ia orang yang selalu menguruskan dirinya sendiri dan tidak mementingkan diri sendiri. Ada berapa banyak orang sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang mementingkan diri sendiri. Akibat ketakutan menghadapi virus yang begitu mencekam pada saat ini, sehingga orang mempersiapkan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, Elisa juga sadar dirinya bahwa dia seorang hamba Allah yang harus memperhatikan orang lain juga. Dia menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga tidak perlu ragu untuk menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, merupakan perenungan bagi kita pada minggu ini, diingatkan oleh firman Tuhan dengan suasana yang mencekam pun, Tuhan mempunyai janji yang setia untuk menolong setiap orang yang datang kepadanya. Kita tidak perlu ragu Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana persoalan hidup kita pada saat ini. Ada Tuhan, ada janji Tuhan, ya dan amin. Ada kepastian bagi orang-orang yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita merenungkan diri kita. Mari kita introspeksi diri kita selama ini. Apakah kita mementingkan diri kita sendiri? Apakah kita tidak percaya akan kuasa Tuhan yang menolong setiap orang yang berseru kepadanya? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, menyapa kita, sehingga kita tidak ragu untuk datang kepadanya. Dalam suasana yang mencekam sekalipun, kalau selama ini kita jarang ke gereja, kalau selama ini kita jarang bersekutu, hari ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita, mengingatkan kita, sekaligus meneguhkan kita, sehingga kita tidak takut untuk menghadapi apapun yang kita alami. Mari kita tetap setia kepada Tuhan untuk menyembah dan datang kepadanya. Jika selama ini kita suam-suam kuku, kita mementingkan diri kita sendiri, kita supaya bertobat Bapak Ibu Saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaatnya, kita juga supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia yang memelihara kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara-saudara, karena ada Tuhan yang menolong kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu ini boleh menyapa kita, boleh menegur kita, dan sekaligus mengajak kita supaya kita percaya dan mengimani janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan sudah berjanji Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini kiranya boleh meneguhkan kita, mengingatkan kita Bapak Ibu, karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Sehingga kita boleh mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh pemazmur, di dalam Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Sehingga kita tidak perlu ragu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah berjanji dengan pasti,
Sehingga iman percaya kita meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tetap menyapa Dia, merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan setia menunggu saudara dan saya untuk boleh datang kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih, menolong setiap orang yang percaya, yang datang kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Seperti dikatakan Mazmur 119 ayat 140. Allah bukan seperti manusia yang lupa janji, atau anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau memang Allah setia menunggu Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu, dalam suasana apapun, dalam suasana kekurangan, dalam suasana yang mencekam pun, ada janji Tuhan yang setia mengasihi dan menolong kita. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara boleh meneguhkan kita, menguatkan kita untuk menghadapi pergumulan kita, bahkan menolong kita. Karena sesuai dengan firman Tuhan, janji Tuhan, sebagaimana khotbah tema pada minggu ini, Allah memelihara umatnya. Allah setia memelihara umatnya. Kiranya ini menjadi pegangan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Allah setia memelihara umatnya, kita tidak perlu ragu, karena itu adalah janji yang pasti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila mana kami Tuhan berhenti untuk menyampaikan firman-Mu pada minggu ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan berhenti untuk menolong, memberkati, bahkan membimbing setiap orang yang datang kepadamu. Kiranya kami Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dikuatkan, boleh disegarkan kembali, sehingga kami tidak takut menghadapi persoalan, bahkan suasana yang mencekam sekalipun dalam hidup ini. Karena kami mempunyai Allah yang pasti, yang setia menolong kami setiap saat. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Engkau setia menyertai setiap orang yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang kami di rumah, bahkan di mana saja. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh meneladani sebagaimana hamba-Mu Elisa, boleh menjadi guru, bahkan kami boleh belajar kesetiaannya untuk Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak Tuhan, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang menderita, anak-anak Tuhan yang sakit, karena persoalan hidup pada masa sekarang ini akibat virus corona yang mencekam ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa virus itu. Bila Tuhan menyembuhkan setiap kami Tuhan yang menderita, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan setiap relawan, perawat, dokter yang merawat Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang terbaik dari surga untuk menguatkan mereka melayani setiap yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengakhiri kebaktian ini Tuhan, dan kami percaya kami boleh melangkah ke depan Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai menolong kami setiap saat. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk menghantar kita memberikan persembahan diambil dari Esra pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.